Halo semuanya, perkenalkan, saya Ananta. Saya Hafiz. Inilah Shh, It's It's all All Around around. Us. Selamat datang di episode 8 Around Us. Di episode kali ini, kita akan mengupas suatu hal yang lebih dalam. Yaitu tentang ketakutan itu sendiri. Kenapa manusia takut? Kenapa Halloween identik dengan rasa ngeri dan kematian? Dan kenapa meski takut, kita tetap dirayain? Kita mulai dari hal yang paling dasar, ketakutan. Ketakutan itu sendiri sebenarnya reaksi alami otak, karena otak manusia diciptakan untuk bertahan hidup. Betul. Jadi saat kamu merasa takut, otakmu bilang, awas, ada ancaman. Tapi anehnya, sekarang banyak orang yang sengaja mencari ketakutan. Nonton film horor, ikut rumah hantu, bahkan bikin konten Halloween kayak kita. Bikin konten Halloween kayak kita. Ironis enggak sih? Dulu rasa takut menyelamatkan kita dari predator, sekarang rasa takut malah menjadi hiburan. Itu karena adrenalin. Saat kita takut, tapi kita tahu aman. Kayak nonton film atau dengar podcast ini. Tubuh memproduksi adrenalin dan dopamin, campuran antara stres dan euforia. Makanya, orang bisa ketagihan sama rasa takut. Rasa takut itu semacam candu yang menyeramkan. Dan di malam seperti ini, Halloween, ketakutan jadi bentuk ritual bersama. Sekarang, mari kita bedah simbol-simbol Halloween. Labu, kostum hantu, lilin, kelelawar. Semuanya memiliki arti. Misalnya Jack O'Lantern. Cerita berasal dari legenda orang Irlandia bernama Jack yang menipu iblis dan dikutuk berkelana di dunia dengan lentera dari labu. Makanya, labu itu bukan sekedar dekorasi. Labu merupakan simbol jiwa tersesat yang mencari cahaya di tengah kegelapan. Dan lilin, di masa lalu orang percaya cahaya lilin bisa mengusir roh jahat. Tapi sekarang kadang justru cahaya inilah yang membuat bayangan lebih menakutkan. Benar juga, kadang yang membuat kita takut bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang tidak bisa kita lihat. Nah, itu dia. Kekuatan utama dari ketakutan adalah imajinasi. Otak kita mengisi kekosongan dengan hal paling menyeramkan yang bisa ia bayangkan. Pernah sadar tidak? Ternyata otak kita bisa mengenali wajah atau bentuk pada hal yang sebenarnya abstrak. Kayak ngelihat wajah di noda tembok atau bayangan di sudut kamar. Dan otakmu langsung bilang, ada sesuatu di sana. Padahal mungkin cuma baju yang tergantung. Tapi di ruangan gelap, dengan suara berbisik dan perasaan diawasi, logika manusia bisa saja berubah. Itulah kenapa ketakutan bisa muncul, bahkan tanpa sosok nyata. Kadang monster terbesar itu ada di kepala kita sendiri. Tahu tidak? Yang menarik sebenarnya, otak tidak bisa membedakan sepenuhnya antara ancaman nyata dan imajinasi yang kuat. Makanya jantung berdebar, napas cepat, bulu kuduk berdiri. Padahal cuma dengar suara dari headset. Kayak sekarang, misalnya kamu yakin kamu sendiri. Halloween itu lebih dari sekedar pesta. Ini cara manusia untuk berdamai dengan kematian dan rasa takut. Ya, saat kita tertawa sambil berpakaian jadi hantu, itu semacam bentuk perlawanan terhadap hal yang paling menakutkan, akhir dari hidup. Jadi, di balik semua labu, lilin dan suara seram, ada pesan yang lebih dalam, bahwa menghadapi ketakutan adalah cara untuk bertahan hidup. Dan malam ini, yang paling menakutkan bukan makhluk di luar sana, tapi pikiran di dalam diri kita sendiri. Seperti cerita horor dari salah satu viewers kita, Hyunrei 237, seorang pecinta urban legend lokal dan kisah horor nyata. Rupanya di suatu saat pada tahun 2023,
Hyunre mengalami masalah di sekolah dan rumah. Bahkan Hyunre sempat bertengkar dan emosi dengan orang tuanya. Hal-hal seperti ini membuat dirinya down, menyendiri, dan diam dalam waktu lama. Hyunrei berusaha meluapkan rasa jenuh dan sedih dengan mengendarai mobil di malam hari sambil mengelilingi area kota yang mulai sepi di jam 9 malam. Panjang perjalanan, ia merasa stres. Kepala seperti dipukul batu, ia menangis dan berteriak. Hyunrei berusaha kabur dari emosinya. Ia membawa mobil dengan ugal-ugalan bahkan sampai jam 12. Yang awalnya hanya perjalanan pendek, sekarang bisa jadi perjalanan terakhir Hyunrei. Namun di tengah malam itu, Hyunre memutuskan untuk kembali pulang karena lelah. Ia melewati tol, namun sayangnya hujan sudah mulai turun dan jalanan mulai penuh dengan kabut. Menghadapi jalanan yang licin dan tidak diterangi oleh apapun kecuali lampu mobil Hyunrei sendiri, Hyunrei masih menangis karena kesedihan yang ia pendam. Saat ia melewati belokan di ujung, matanya terlihat suatu sosok yang berdiri di luar pintu. Tepat berdiri di depan lampu sebelah kiri, bahkan setinggi spion. Hyunrei berbalik dan menatap sosok ini. Sosok ini berbentuk kurus kering, gosong, berambut tipis dan panjang. Setelah berlalu beberapa detik yang rasanya sangat panjang, disitulah Hyunrei sadar. Ternyata sosok itu adalah jenglot, bahkan jenglot raksasa. Hyunre kaget. Ia mengira itu orang yang sedang menyeberang. Seketika, ia banting setir, bahkan hampir kehilangan kendali dan hampir menabrak batas jalan. Ia rem mendadak, untungnya jalanan pada saat itu kosong dan tidak ada satupun kendaraan di sekitar Hyunre. Hyunrei pikir tidak mungkin ada orang yang nekat nyebrang di tol yang tinggi. Tapi pertanyaannya masih sama. Apakah sosok yang dilihat Hyunrei memang ada? Ataukah hanya ada di dalam pikirannya? Kalau kamu masih di sini sampai akhir, selamat. Tapi hati-hati. Setelah ini, saat kamu matikan lampu dan beranjak tidur, mungkin ada sesuatu yang juga belum mau tidur. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe biar gak ketinggalan episode Round Us berikutnya. Buat teman-teman yang punya cerita horor, bisa isi Google Form yang kami share di grup WhatsApp UC People. Selamat Halloween. Always remember, it's all around us.